Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan masih pembahasan seputar wanita-wanita yang dicerai. Kita sampai pada ayat 236. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahunna fariidhah wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin." Tidak ada dosa bagi kalian, ya, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan nominal maharnya. Dan hendaknya kalian berikan suatu mut'ah, yaitu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang tidak mampu menurut kemampuannya pula. Yaitu pemberian menurut yang patut secara urf. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini terkait dengan kondisi jika seorang menceraikan istrinya, kemudian dia belum menggaulinya dan juga belum menentukan nominal mahar. Ketika dalam akad nikah dia tidak sebut maharnya berapa, ya. Jadi dua persyaratannya, belum digauli dan nominal mahar juga belum disebut. Nominal mahar juga belum disebut. Kalau belum digauli dan nominal mahar belum disebut, maka tidak ada kewajiban untuk membayar mahar. Yang wajib hanyalah memberi namanya mut'ah. Mut'ah itu pemberian untuk menenangkan sang wanita, ya. Karena wanita telah dinikahi, ya, meskipun belum digauli, ya, tetapi kemudian diceraikan. Maka di antara syariat yang indah yang Allah wajibkan bagi lelaki ketika mengalami kondisi seperti ini, dia ceraikan istrinya sebelum dia gauli, sebelum dia sentuh dan sebelum dia sebutkan nominal mahar, maka dia harus memberikan mut'ah, yaitu semacam pemberian. Nah, pemberian tersebut kata Allah Subhanahu wa taala ditentukan sesuai dengan kadar kemampuan sang lelaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaruhu. Maka berikanlah mut'ah, itu berikan pemberian semacam hadiah. Mahar enggak perlu dibayarkan, ya, karena mahar tidak disebut ketika dalam pernikahan. Maka berikanlah mut'ah, pemberian kepada istri kalian yang kalian cerai, 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Sesuai dengan kemampuan. Kalau yang kaya hadiahnya tentu lebih banyak, dan jika sang suami miskin maka pemberiannya juga sedikit. Mata'an bil ma'ruf, sesuai dengan urf yang sepatutnya. Haqqan 'alal muhsinin, dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada namanya pembahasan namanya mut'ah. Mut'ah itu selain mahar. Selain mahar. Jadi ketika terjadi pernikahan, mahar, ya, meskipun tidak disebut dalam akad nikah, pernikahan tetap sah. Pernikahan tetap sah. Jadi masalah pernikahan ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, ketika menikah, ya, mahar disebutkan. Saya nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian-sekian. Kemudian sang laki mengatakan, saya terima pernikahannya dengan mahar yang disebutkan. Nominal mahar disebutkan. Kondisi kedua, pernikahan tanpa menyebutkan mahar.
saya nikahkan putriku dengan kamu, kemudian sang laki berkata saya terima, tidak disebut mahar. Maharnya nyusul nanti. Ya, ini juga sah. Ini juga sah. Yang ketiga, pernikahan dengan mengatakan saya menikahkan putriku denganmu tanpa mahar. Tanpa mahar, saya tidak mau terima mahar. Jadi gratisan gampangannya. Saya nikahkan putriku denganmu gratisan. Maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama bahwa nikahnya batil, tidak sah. Ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, karena Syekh Islam berdalil dengan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Dihalalkan bagi kalian untuk menikah dengan harta kalian. Jadi pernikahan tidak sah kecuali dengan suatu nominal mahar yang harus diberikan. Adapun akad nikah dengan mahar gratis ini hanyalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang boleh menikah dengan wanita jika wanita tersebut menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Jika ada seorang wanita mukminah yang menghadiahkan, menghibahkan dirinya kepada Nabi, artinya dinikahi tanpa mahar. Jika Nabi ingin menikahinya, maka ini boleh bagi Nabi, namun khalisatan laka min dunil mu'minin, hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain kaum mukminin maka tidak boleh. Nah, kalau ada orang lelaki menikahkan putrinya gratis, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan nikahnya tidak sah karena akadnya batil tanpa ada tanpa ada maharnya, dan Allah telah mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Kalau kau ingin menikah maka dengan harta kalian, harus ada sesuatu yang bernilai berupa harta sebagai mahar. Ini pendapat Syekh Islam Taimiyah. Pendapat ulama yang lain, akadnya tetap sah tetapi syarat tersebut tidak dipakai. Sang wanita harus tetap dibayarkan mahar dengan mahar namanya mahar mithal, yaitu mahar yang dibayarkan kepada sang wanita sesuai dengan biasanya wanita seperti dia. Itu namanya mahru al-mithli. Jadi pernikahan tetap sah, cuma maharnya ukurannya sesuai dengan wanita yang seperti dia. Misalnya ada seorang laki, misalnya dari suku tertentu, dia nikahkan putrinya. Dia bilang saya nikahkan putriku dengan kamu gratisan. Maka menurut Ibnu Taimiyah akad batal. Menurut ulama yang lain sah. Terus maharnya gimana? Dia bilang gratis, tidak berlaku perkataan gratisnya. Maharnya ditentukan. Wanita seperti anakmu ini maharnya kira-kira berapa? Ditinjau dari kakaknya, adiknya, tantenya, atau ditinjau dari wanita sekampung dia, biasanya berapa wanita seperti ini mahar? Disebut dengan mahar wanita yang semisalnya. Mahru al-misal itu mahar wanita semisalnya berapa. Jadi tetap mahar harus ada. Mahar harus ada. Nah, jadi tadi ada pernikahan dengan menyebut nominal mahar dalam akad nikah, ada pernikahan tanpa menyebut nominal mahar dalam akad nikah, dan ada pernikahan dengan menyebutkan mahar yang gratis ya. Ini tiga model pernikahan ya. Yang sekarang kita bahas pada ayat 236 adalah pernikahan tanpa menyebut nominal mahar. Kalau zaman kita hampir enggak ada ya, orang semua menikah pasti ada apa? Maharnya. Tapi mungkin terjadi, gimana kamu anak saya setuju? Oke, udah nikah. Saya nikahkan kamu, saya terima. Ya. Mahar tadi belum dibahas. bisa saja. Nah, ini contoh seorang menikah dengan wanita tidak disebut mahar, berapa nominalnya, kemudian dia juga belum menggaulinya, kemudian tiba-tiba dia ceraikan. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak wajib dia bayar mahar karena mahar memang belum disebutkan. Terus apa yang dia bayarkan adalah mut'ah. Mut'ah yaitu pemberian. Pemberiannya sesuai dengan urf masyarakat. Tujuannya untuk menenangkan hati sang wanita. Dia telah dicerai, dinikah kemudian dicerai, maka diberikan pemberian hadiah. Ya, yang sewajarnya yang menyenangkan dia. Berapa nominal pemberian hadiah tersebut kembali kepada kondisi sang lelaki. Jika sang laki orang kaya, maka dia berikan yang sepatutnya seberapa. Jika dia orang miskin, dia juga memberikan sepatutnya berapa. Kalau terjadi perselisihan berapa-berapanya, kembali kepada hakim yang menentukan. Ini wajarnya sekian, ini wajarnya sekian. Tapi harus ada pemberian yang diberikan kepada sang wanita untuk menenangkan hatinya yang disebut dengan mut'ah. Disebut apa? Mut'ah. Bukan nikah mut'ah ya, bukan ya. Ini mut'ah, hadiah yang diberikan kepada sang wanita. Disebut Allah mengatakan haqqal alal muhsinin, berarti hukumnya wajib.
haqqan karena Allah mengatakan haqqan berarti wajib. Taib, ini ayat 236. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Tidak mengapa bagi kalian, tidak dosa bagi kalian jika kalian mencerai wanita sebelum kalian menyentuhnya. Al-mas menyentuh di sini maksudnya menjimaknya. Ya. Kalau sudah jima, mahar harus dibayar. Ya. Mahar harus dibayar. Para ulama khilaf tentang jika wanita tersebut belum dijima tapi sudah sempat berduaan di kamar. Jadi pas akad nikah mereka berdua di kamar, kemudian sang laki sudah buka kerudungnya, mungkin sudah dicium, sudah dipegang tapi belum dijimai. Bagaimana hukumnya? Menurut para sahabat, fatwa para sahabat, wanita yang dalam kondisi sudah di kamar dan mungkin untuk digauli oleh sang lelaki, meskipun sang lelaki belum menggaulinya tetap dianggap sudah menyentuhnya, dianggap sama dengan sudah digauli. Ya. Adapun ayat yang kita bahas ini belum digauli dan belum mendapatkan posisi yang memungkinkan dia untuk menggauli, kemudian dia ceraikan, maka ini tidak ada mahar tetapi harus bayar mut'ah. Paham Bapak-bapak? Ini ilmu ya. Mungkin tidak terjadi di zaman kita ya. Tapi pernah terjadi di zaman dahulu. Kalau di zaman kita kemungkinannya kecil karena kita begitu akad nikah langsung malam pertama ya. Akad nikah malam pertama terkadang bukan malam pertama, langsung siang pertama ya. Kalau nikahnya pagi. Kalau di Arab sana ada kemungkinan mereka nikah, setelah nikah ada jeda untuk kumpul bareng. Ketika dalam masa jeda tersebut 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan bisa terjadi apa yang terjadi? Bisa terjadi perceraian sebelum apa? Sebelum pernikahan. Kalau ada papan saya bisa jelaskan biar enggak bingung ya, tapi ini karena enggak ada papan ya. Silakan menghayal ya. Taib. Ayat berikutnya, ayat 237. Kondisi yang lain. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian sentuh atau sebelum kalian jimai atau sebelum kalian dalam kondisi memungkinkan untuk menjimainya, menggaulinya, wa qad faradtum lahunna fariidhah. Tapi sekarang kalian sudah sebut nominal mahar. Kalau yang pertama tadi belum sebut ayat 236, kalian tidak menggaulinya, belum menggaulinya dan tidak menyebut nominal apa? Mahar. Apa kewajibannya? Mut'ah, paham? Kondisi yang sekarang ayat 237, kalian belum menggaulinya tetapi kalian sudah nyebut nominal mahar ketika akad nikah. Ini beda lagi hukumnya. Maka ini tidak terkena kewajiban mut'ah tapi harus bayar mahar setengah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa nisfu ma faradtum", maka yang kalian harus bayar setengah mahar yang kalian sebutkan. Illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Kecuali para wanita memaafkan dengan mengatakan ya sudah enggak usah bayar mahar. Au ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, atau sang lelaki mengatakan ya sudah saya bayar mahar full. Wa anta afu aqrabu litaqwa, dan kalian memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kalian meninggalkan bersikap yang terbaik di antara kalian. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang Maha melihat apa yang kalian lakukan. Baik, ayat ini kondisi berikutnya. Seorang laki menikah dengan wanita. Dalam pernikahan tersebut disebut mahar. Mahar 100 juta. Ya, 100 juta. Kemudian nanti kita mau sekamar, mau hidup bareng 6 bulan lagi. Baik, nikah, akad nikah selesai, belum apa-apa, belum pernah sekamar bareng, tapi sudah sah. Sudah koleng-kolengan, sudah kirim-kirim foto bareng-bareng. Biasa, tapi sudah sah, sudah suami istri.
Ketika di tengah perjalanan namanya LDR ya, sering terjadi apa? Ketersinggungan. Akhirnya sang lelaki mungkin tersinggung atau apa terjadi sesuatu, akhirnya dia ceraikan apa? Wanita tersebut. Belum diapa-apain. Seandainya dia sudah gauli atau seandainya dia sudah dalam satu kamar bareng, maka mahar harus dibayar full 100 juta. Tetapi karena wanita ini belum disentuh, belum digauli, belum diapa-apain tapi sudah terlanjur sebut nominal mahar, maka yang wajib dia cuma bayar setengah mahar. Jadi berapa? 50 juta. 50 juta. Kenapa harus bayar 50 juta? Ya karena ini wanita sudah kamu nikahi. Ketika kamu sudah nikahi, kamu cerai statusnya jadi apa? Janda. Meskipun janda masih bersegel belum apa-apa ya. Tapi sudah janda. Kemudian yang kedua, kamu sudah mengambil waktu dia. Artinya ada laki-laki yang mau ngelamar enggak jadi karena kamu sudah apa? Booking dia. Kamu udah booking selama 3 bulan terus kamu cerai. Maka ini tentu ada pengorbanan dari sang wanita. Dia ada mengalami kerugian. Tapi kerugiannya tidak full gampangannya karena dia belum digauli. Nah, syariat memandang wanita seperti ini, maka diberi maharnya berapa? Setengahnya. Dari 100 juta menjadi 50 juta. Paham ya? Paham. Tetapi kata Allah, illa ayyafuna, kecuali sang wanita memaafkan. Dia mengatakan ya sudahlah, enggak usah bayar mahar lah, gratisan. Saya maafkan, saya belum diapa-apain. Dia tahu hak dia dapat 50 juta, tapi dia bilang udahlah. Enggak usah lah. Kamu juga belum ngapain saya, ya mungkin terbaik kita berpisah. Dia maafkan. Kalau wanita memaafkan, maka sang lelaki boleh tidak bayar mahar sama sekali. Artinya wanita tersebut memaafkan dan menjatuhkan hak dia, menggugurkan hak dia untuk mendapatkan setengah mahar. Atau au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau yang memegang tali pernikahan itu sang suami, justru dia yang maafkan, dia mengatakan saya maafkan. Enggak saya bayar semuanya. Dia bayar 100 juta full. Apakah sang wanita boleh terima? Boleh. Karena itu kebaikan dari apa? Sang suami bilang sudahlah, saya kasih full aja lah. Kamu sudah saya nikahi. Saya sudah, orang lain yang mau ngelamar kamu sudah ditolak semuanya. Jadi saya bayar full, saya bayar 100 juta. Ini boleh. Apakah wanita memaafkan dengan menggugurkan mahar sehingga tidak dia bayar sama sekali, atau sebaliknya sang laki yang memaafkan sehingga dia bayar 100%? Allah mengatakan di akhir, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Siapa yang maafkan itu lebih baik kepada ketakwaan. Jadi Allah memacu keduanya, siapa yang lebih dahulu nih? Apakah sang wanita yang menggugurkan maharnya atau sang laki yang bayar secara full? Kemudian Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kalian meninggalkan. Nisyan sini maknanya meninggalkan. Karena nisyan, nasa, yansa bisa maknanya lupa, bisa maknanya meninggalkan. Wala tansawul fadla bainakum, ya. Janganlah kalian meninggalkan bersikap al-fadl. Ini sudah sering saya jelaskan bahwasanya bermuamalah dengan orang lain ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama al-muamalatu bil fadl, yaitu kita berbuat kepada orang lain dengan yang terbaik. Meskipun tidak ada kebaikan yang belum yang pernah dilakukan atau pada kita, atau dia pernah berbuat baik kepada kita tapi kita melakukan lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Namanya al-muamalatul bil fadl, bermuamalah dengan orang lain dengan lebih yang lebih baik. Yang kedua al-muamalatu bil adl, bermuamalah dengan orang lain dengan adil. Dia begini, saya begini. Dia begitu, saya begitu. Saya adil dalam bermuamalah dengan dia. Yang ketiga al-muamalatu bidzulm, kita menzalimi dia. Kita menzalimi dia. Tentunya yang ketiga tidak boleh, kita enggak boleh menzalimi apa? Orang lain. Minimal kita berbuat adil. Ya, berbuat adil. Kalau dia baik, dia waktu ngundang saya ke rumahnya, dia cuma kasih makan saya tempe goreng. Waktu dia ke rumah saya juga saya kasih tempe goreng, ya. Ini contoh apa? Adil, ya. Sama-sama. Dia pernah traktir saya makan apa, saya traktir juga, adil. Nah. Ini oke, enggak ada masalah. Tapi yang terbaik adalah al-muamalatu bil fadl, bermuamalah dengan orang lain dengan bil fadl, dengan lebih baik daripada sikap dia kepada kita. Atau bahkan dia tidak pernah punya kebaikan sama kita sama sekali, kita berbuat baik sama dia. Itu namanya bil fadl. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau didatangi oleh tamu-tamu malaikat yang menjelma menjadi manusia. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun
Faraga ila ahlihi faja'a bi ajalin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun faawjasa minhum khifah qalu la takhaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, belumkah datang kepada engkau tentang kabar tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka mengetuk pintu Ibrahim, pintu rumah Ibrahim, mereka berkata, "Assalamualaikum." Kata Nabi Ibrahim, "Salamun qaumun munkarun." Waalaikumsalam kepada orang-orang yang saya tidak kenal. Itu saya tidak mengenal. Tetapi orang tersebut ketika datang dan Ibrahim tidak pernah ketemu dengan mereka sama sekali sebelumnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Faraga ila ahli faja'a bijilin sabi. Segera dia pulang pergi ke istrinya, kemudian dia sembelih sapi, kemudian dia panggang, kemudian dia hidangkan. Ya. Ini padahal tamu-tamu tidak pernah dia kenal apa? Sebelumnya. Dan dia benar-benar memuliakan tamu tersebut dengan menyembelih sapi, kemudian dipanggang, dan ini butuh proses, nyembelih, nguliti, kemudian dia panggang, kemudian dia hidangkan kepada para tamu-tamu tersebut. Artinya Ibrahim alaihissalam merepotkan dirinya. Padahal dia tidak pernah kenal dengan orang tersebut dan orang tersebut tidak pernah punya jasa sama dia. Ini namanya al-mu'amalatul bil fadl. Dia tidak pulang ceplok telur, enggak, atau nyembelih ayam, tapi dia malah sapi dia sembelih, dan itu butuh pekerjaan, butuh waktu. Kemudian dihidangkan kepada para tamu-tamu tersebut. Ternyata faqarrabahu ilaihim, ketika dia dekatkan makanan kepada mereka, ternyata tamu-tamu tersebut tidak menyentuh sama sekali. Maka Ibrahim pun takut, ini kenapa sudah dihidangkan makan kok tidak disentuh? Ternyata mereka malaikat, karena malaikat tidak makan dan tidak apa? Minum. Tapi yang mau kita sampaikan bahwasanya lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam bersikap kepada mereka dengan bil fadl, dengan bermuamalah yang terbaik padahal orang-orang ini tidak punya jasa sama mereka. Ini yang kalau bisa kita lakukan kepada orang lain itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik ya. Seperti bermuamalah sama orang lain, intinya kita berusaha melakukan yang terbaik. Nah, makanya Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian tinggalkan bermuamalah yang terbaik. Artinya apa? Kalau kalian wanita diceraikan belum diapa-apain, ya sudah, muamalah yang terbaik dengan mantan suami. Ya udah, enggak usah ambil mahar, belum diapa-apain. Atau sebaliknya, sang lelaki bermuamalah dengan yang terbaik meskipun wanita ini belum pernah dia rasakan, belum pernah dia nikmati wanita tersebut, tapi dia bermuamalah yang terbaik dengan dia bayar mahar secara full. Jadi Allah menyatakan muamalahnya sang wanita yang menggugurkan maharnya itu muamalah dengan yang terbaik, bil fadl. Dan sikap lelaki yang membayarkan mahar secara total full juga adalah sikap yang terbaik. Allah anjurkan. Dan ini lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian kata Allah, "Innallaha bima ta'maluna basir." Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Sikap sang wanita, sikap sang suami. Sebenarnya ayat ini terkait dengan hubungan rumah tangga, perceraian suami istri yang mereka belum pernah tinggal serumah. Yang mereka belum pernah tinggal serumah, mereka belum pernah bercinta, mereka belum pernah bergaul, bersenggama, belum pernah. Tetapi ternyata Allah sudah memotivasi untuk bersikap salah satu kepada pasangannya atau mantan pasangannya yang belum pernah diapa-apain dengan sikap yang terbaik. Apatah lagi kita yang sudah lama menikah ya. Yang belum pernah berumah tangga, belum pernah serumah saja, sudah suami istri tapi belum pernah serumah, Allah memotivasi agar masing-masing melakukan yang terbaik kepada pasangannya. Apalagi yang sudah nikah sama kita. Apalagi yang sudah nikah 10 tahun, apalagi yang sudah 20 tahun, apalagi yang sudah hampir mati. Udah 50 tahun menikah. Maka berusahalah kita bersikap kepada pasangan kita dengan yang terbaik. Artinya kita tidak menunggu, bukan berarti dia baik baru saya baik, dia buruk saya buruk, enggak. Kita melakukan yang terbaik bagi pasangan kita. Ketika kita melakukan yang terbaik bagi pasangan kita, Allah mengatakan innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Enggak ada yang lihat, ini butuh keikhlasan. Kita kalau baik sama istri kita, apa teman-teman kita lihat kan enggak lihat kan? Kalau kita maafkan istri kita lembut sama istri kita belikan hadiah, kan teman-teman kita enggak tahu, tapi yang lihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Justru hubungan suami istri ini keikhlasannya tinggi, tingkat keikhlasannya apa? Tinggi. Karena orang enggak tahu. Kecuali kita ngomong-ngomong, saya kemarin belikan istri saya ini, itu kita ngomong-ngomong namanya. Kita riak. Tapi kalau kita enggak ngomong, enggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Sama istri pun demikian, berusaha melakukan yang terbaik bagi suami. Meskipun suami mungkin sikapnya agak acuh tak acuh, tapi dia mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan baik, dia servis dengan baik, ya. Dia masakan makanan yang terbaik, ya.
Mungkin kalau suami menjengkelkan dia kasih sambalnya pedas banget enggak? Keasinan makanannya menjengkelkan. Enggak, karena dia tahu Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Sementara Allah sebutkan dalam ayat 237 ini pasangan suami istri yang belum pernah serumah, itu saja Allah suruh melakukan yang terbaik di antara keduanya, apalagi yang kita sudah lama berumah tangga. Karena kita bermuamalah dengan istri itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Dan itu sarana kita beramal saleh terhadap pasangan-pasangan kita. Baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Oleh karenanya jangan lupa firman Allah, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian tinggalkan muamalah yang terbaik di antara kalian wahai suami istri. Wahai suami istri. Bahkan yang sudah bercerai pun berusaha melakukan yang terbaik kepada mantannya. Ada mantannya. Semua taujihat, bimbingan-bimbingan yang sangat mulia dari Rabbul Alamin. Cuma banyak orang tidak mau melaksanakannya. Itulah dalam bersikap kepada siapapun kita berusaha yang terbaik. Jadi saya katakan tadi, bermuamalah kepada orang ada tiga. Ada namanya al-muamalatu bil fadl yang tadi yang kita sebutkan. Yang kedua bil adl dengan keadilan. Yang ketiga bil zulm dengan berbuat zalim. Kita mengurangi hak orang ini tidak boleh. Yang bil fadl banyak sesama suami istri kita melakukan yang terbaik. Tidak tunggu istri kita baik baru kita baik, enggak. Tidak tunggu suami kita baik baru kita baik, enggak. Kita berlomba di hadapan Allah. Wa anta afu aqrabu littaqwa. Siapa yang bermuamalah dengan terbaik dia lebih dekat kepada ketakwaan. Kita yakin innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang dia mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, dan mudah ketika menagih atau mudah ketika membayar hutang. Ketika dia membeli dengan mudah, dia kalau beli barang dia tidak terlalu banyak tawar ya. Berapa mbak? 10.000, langsung dia bayar. Dia mudah untuk apa? Membeli. Yang barang sudah cocok, barang berharga, oke, dia bayar aja. Kalau dia tawar pun sedikit, berapa? 10.000, 9.000, ya, masuk akal ya. Ini namanya mudah untuk apa? Membeli. Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak ditipu dan kita tahu ya, ini masuk akal, kita enggak usah tawar-tawar, orang kan jual cari rezeki. Udah beli aja. Ini berapa mbak? 10.000, 3.000 ya? 3.000 mbak. Enggak. Tapi enggak, duduk situ aja enggak mau pergi-pergi. Jangan seperti itu ya. Ada teman yang seperti itu, kalau yang tawar saya yang tawar, kamu minggir, saya yang tawar. Wah, dia sudah siap senjata untuk menawar dari 10.000 jadi 2.500. Jangan, sesama udahlah, kita kasih untung dia enggak ada masalah. Ada orang jualan es musim hujan, berapa? 10.000, muntah-muntah musim hujan kita bilang 2.000 ya, karena enggak laku. Bukannya kita kasihan malah kita tawar sehabis-habisnya. Udah beli aja. Enggak usah ditawar-tawar. Samhan idza ba'a, dan mudah juga untuk ketika menjual. Orang jual barang, kita jual misalnya 100.000, ada yang tawar 70.000, kita lihat masih dapat untung, sudah lepas aja. Nah, enggak, 1 rupiah pun saya enggak turunkan. 99.990 pun saya tidak jual. 100.000. Wah, ada orang jual seperti itu, enggak ada turun. Pas, harga mati. Pas. Enggak bisa turun. Ya kalau kita merasa masih ada untung, lepasin aja, enggak ada masalah. Nanti ada rezeki yang lain. Ada rezeki yang lain. Nanti beli barang lagi, jual lagi insyaallah. Kita niatkan Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Kita jual, dia beli, harga cocok, dia senang, kita menyenangkan orang, dapat pahala. Samhan idza qada atau samhan idza qada, ya demikian juga ketika menagih juga ringan. Kalau orang enggak mampu ya sudahlah, nantilah. Demikian kalau kita bayar utang, kalau kita mampu kita bayar, kita beri tambahan. Nah, apa kalau kan kita bayar hutang, kita pinjam uang 1 juta, kita bayar 1 juta terus boleh, tapi tidak boleh ada kesepakatan dan kita melunasinya, memberi tambahan tersebut di penghujung. Di penghujung. Kalau di tengah-tengah enggak boleh. Tengah-tengah enggak boleh. Saya si A utang sama si B. Utang 1 juta. Janji 1 bulan. Di tengah bulan belum jatuh tempo, jatuh 1 bulan, tengah bulan dia belikan kue, hadiah bagi A, itu enggak boleh. Ini kue riba. Kue apa? Kue riba. Tapi kalau kue riba tersebut dibayar terakhir pas pelunasan enggak ada masalah. Selama tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tambahan itu diletakkan di tengah-tengah tidak boleh. Kalau terakhir boleh. Taib. Ini ayat
237. Kita lanjutkan. Ini nasihat saya pada diri saya pribadi dan juga pada ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu, carilah pahala dalam kehidupan rumah tangga kita. Rumah tangga kita ini banyak ladang pahala. Ya. Jangan kita sia-sia, kita tiap hari kita bertemu istri, tiap hari bertemu anak-anak, tiap hari menjalani kehidupan rumah tangga, telepon, WA, melakukan yang terbaik bagi pasangan kita. Dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mereka adalah orang yang lebih utama kita baikin daripada selain mereka, suami kita atau istri kita. Baik, kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala 238 239. Ini dua ayat terakhir yang kita bahas pada hari ini. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan juga salat al-wusta, salat yang tengah. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di hadapan karena Allah Subhanahu wa taala qanitin ya, dengan tenang ya. Dengan khusyuk. Qanitin maksudnya dengan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut bahaya, maka farijalan aw rukbana, maka salatlah dalam kondisi berjalan atau salatlah dalam kondisi naik kendaraan. Fa idza amintum, jika kalian sudah merasa aman, fazkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, itu salatlah kalian, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kalian yang sebelumnya kalian tidak mengetahui. Taib. Ini ayat pertama, ayat 238, hafizu 'alas salawati, jagalah salat. Allah tidak mengatakan ihfadzus salawat, tapi Allah mengatakan hafizu, al-muhafadzah. Itu lebih al-muhafadzah lebih kuat daripada ihfadz. Jadi jagalah dengan penuh perhatian dan continue. Hafizu 'alas salawat. Jagalah salat-salat. Yang maksudlah salat di sini adalah salat al-maktubah, itu salat lima waktu. Jagalah salat-salat. Jangan sampai kalian tinggalkan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ingat waktunya, jangan kalian tunda. Kemudian Allah khususkan was-salatil wusta, terutama salat yang tengah. Jadi misalnya kita bilang sama orang, jagalah 5 anakku dan jagalah si fulan, di antara anak salah satunya mungkin dia cacat atau dia sakit. Kita mungkin seorang mengatakan jagalah anak-anakku 5 ini dan jangan lupa anak ketiga, misalnya anak keempat. Ya, ketika kita menyebutkan secara khusus anak keempat atau anak ketiga, berarti dia harus ada perhatian lebih spesifik. Faham? Paham ya? Ini maksudnya. Hafizu, jadi seperti Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh. Amal saleh bagian dari iman, tapi disebutkan secara tersendiri agar diperhatikan lebih spesifik. Innal ladzina amanu, seperti mengatakan datang para ulama dan juga datang Syekh bin Baz rahimahullah misalnya. Ulama banyak, tapi ketika kita menyebutkan Syekh bin Baz secara sendiri, berarti kita menunjukkan dia harus diperhatikan secara spesifik. Faham? Sama. Hafizu 'alas salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat dan juga salat wusta. Bukan salat wusta salat yang lain, enggak. Dia termasuk dari salawat 5 waktu. Faham? Cuma dia disebutkan untuk diperhatikan secara spesifik. Nah, para ulama khilaf tentang apa salat al-wusta di sini. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya adalah salat zuhur. Kalau tidak salah ini pendapat mazhab Syafi'i, saya lupa juga, tapi ini pendapat sebagian ulama, yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat apa? Zuhur. Mereka punya beberapa dalil, di antaranya mereka mengatakan salat zuhur adalah salat yang pertama kali dikerjakan setelah salat diwajibkan. Jadi ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi ketemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi turun. Kemudian pertama kali Jibril datang mencontohkan salat 5 waktu adalah salat zuhur. Jibril kemudian datang di awal waktu salat zuhur. Kemudian di awal waktu salat asar Jibril datang lagi. Awal waktu salat maghrib, salat isya, di awal waktu salat subuh Jibril datang. Kemudian hari kedua Jibril datang di akhir waktu salat zuhur. Di akhir waktu salat asar. Di waktu akhir salat maghrib, di akhir waktu salat isya, di akhir waktu salat subuh. Kemudian Jibril mengatakan di antara 2 waktu yang saya datang kemarin dan sekarang itulah waktu salatnya. Tetapi yang pertama kali Jibril alaihissalam datang mencontohkan waktu salat adalah salat zuhur, sehingga dia adalah salat yang utama. Yang kedua, kata mereka salat zuhur adalah salat yang tengah. Dia di antara 2 salat yang dikerjakan di
apa namanya di malam hari, yaitu isya dan subuh. Kemudian juga antara maghrib dan antara asar dan yang sholat siang antara asar dan maghrib yang dikerjakan ketika matahari masih kelihatan, masih terang. Maghrib juga masih terang, masih kelihatan. Sehingga dia bilang zuhur itulah yang tengah. Zuhur yang tengah. Ini pendapat karena mereka mengatakan zuhur di tengah antara dua solat yang dikerjakan dalam kegelapan dan dua solat yang dikerjakan masih kelihatan orang-orang, yaitu solat zuhur. Zuhur itu antara isya dan subuh yang dikerjakan dalam kegelapan, dan antara asar dan maghrib yang dikerjakan masih orang-orang masih kelihatan. Pendapat yang kedua mengatakan solat wusta adalah solat maghrib. Solat maghrib adalah solat yang tengah. Kenapa? Karena dia sendiri yang ganjil. Dia sendiri yang apa? Ganjil. Zuhur, asar genap, isya, subuh genap. Yang ganjil cuma solat maghrib. Namun pendapat yang lebih kuat, ada Al-Qurtubi menyebutkan sekitar 10 pendapat tentang khilaf makna dari salat al-wusta. Yang benar wallahu alam bisawab, salat al-wusta maksudnya salat asar. Salat asar. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya karena Rasulullah menamakan salat wusta dengan salat asar. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang Khandaq, ketika itu kaum musyrikin menyerang dengan luar biasa, ya. Sehingga kaum muslimin tidak sempat untuk melaksanakan salat asar. Hujan anak panah begitu banyak sehingga mereka tidak menemukan celah waktu untuk salat asar berjamaah. Akhirnya mereka diserang sampai akhirnya Rasulullah SAW tidak sempat salat asar. Rasulullah SAW berkata ketika itu, syaghaluna an salatil wusta salatil asar mala Allahu kuburahum wa ajwafahum nara. Mereka telah membuat kita tidak bisa salat asar, salat wusta. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan memenuhi mulut mereka dengan api. Di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW menamakan salat al-wusta dengan salat asar. Dan kalau kita lihat salat asar dari sisi tengah-tengah, ya, kita bisa tinjau tengah juga. Kenapa salat asar? Salat asar adalah salat di antara dua salat yang dikerjakan setelah terbit fajar, dan dua salat yang dikerjakan setelah terbenam matahari. Ya, karena salat asar itu antara sebelumnya adalah salat subuh dan salat zuhur, yaitu sejak matahari fajar terbit, karena hari dimulai dengan terbitnya fajar. Paham? Kemudian hari ditutup dengan terbenamnya matahari. Nah, matahari terbenam ada dua salat lagi, salat maghrib sama salat isya. Sehingga dari sini kita tahu salat wusta adalah salat asar. Berdasarkan juga sabda Nabi SAW dalam hadis tadi, syaghaluna an salatil wusta salatil asr mala Allahu kuburahum wa ajwafahum nara. Mereka telah membuat kita sibuk sehingga tidak bisa salat tengah, salat asar. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan mulut-mulut mereka dengan api neraka. Kemudian yang berikutnya, salat asar adalah salat yang berat untuk dikerjakan, ya. Terutama orang sudah pulang kerja, asar pinginnya istirahat, pinginnya tidur. Sehingga banyak orang yang lewat salat asarnya atau terlambat tertunda salat asarnya. Maka perlu diperhatikan salat ini salat yang utama. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka telah gugur amalannya. Ada khilaf di kalangan para ulama maksud apanya, maksud sabda Nabi, siapa yang meninggalkan salat asar maka telah gugur amalannya. Ada yang mengatakan gugur amalannya seharian penuh gara-gara dia tinggalkan salat asar. Ada yang mengatakan dia keluar dari Islam karena meninggalkan salat asar. Allah alam bisawab. Intinya salat asar penting. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man taraka salatal asr faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka telah gugur amalannya. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat dua salat yang dingin maka dia masuk surga. Salat al-bardaini, dua salat yang dingin, para ulama mengatakan maksudnya salat asar dan salat subuh. Salat asar dan salat subuh. Kenapa salat asar? Kan salat asar mulai dingin, matahari mulai menuju ke arah dinginnya. Kadang-kadang orang lalai mungkin tidur siang atau sehingga bablas asarnya. Demikian juga salat subuh ketika dalam kondisi nyaman, ya, dingin. Ini dua salat yang jangan ditinggalkan karena keutamaannya. Siapa yang mengerjakannya maka dia masuk surga. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin.
Saya ingatkan kepada diri saya pribadi, pada ikhwan dan akhwat, jangan lupa salat asar kerjakan di awal waktu. Kadang kita lalai naik kendaraan nanti aja, nanti kita kerjakan akhirnya menjelang maghrib. Seperti orang munafik yang dia duduk tunggu salat asar belum sudah azan dia tidak salat. Sampai ketika matahari mau tenggelam baru kemudian dia berdiri salat apa? Asar. Seperti dia karena kerugurap seperti apa namanya? Burung gagak yang mematuk cepat ya. Tiba-tiba semangat mendadak ya, ketika matahari sudah mau terbenam. Kemudian bangkit langsung salat asar dengan cepat. Ini salat orang munafik. Tidak dikerjakan salat asar pada waktunya, dia tunggu-tunggu sampai menjelang terbenam matahari. Itu tilka salatul munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah salatnya orang munafik. Dia nunggu sampai mau menjelang terbenam matahari. Ketika matahari sudah mau tenggelam, segera dia berdiri, kemudian dia salat seperti gagak yang mematuk-matuk cepat. Maka jangan sampai demikian. Kapan kita ada waktu salat asar, kita segera kerjakan di awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Kecuali darurat lagi, kejebak macet, kayak apa, kayak lain cerita. Tapi kalau kita di rumah, terutama ibu-ibu, segera. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kemudian kata Allah, wa qumu lillahi qanitin. Tegaklah kepada Allah dengan khusyuk. Ini dalil waqumu, dalil bahwasanya salat fardu harus ditegakkan dengan berdiri. Siapa yang salat fardu tidak berdiri maka salatnya tidak sah. Karena di antara rukun salat adalah berdiri. Kecuali salat sunnah. Salat sunnah berdiri hukumnya sunnah, tidak wajib. Seorang yang salat sunnah duduk boleh, salat malam duduk boleh, salat rawatib duduk boleh. Tidak wajib bagi dia untuk berdiri. Ya. Tapi kalau dia sholat dalam kondisi duduk maka pahalanya setengah. Pahalanya setengah kecuali kalau dia dalam kondisi beruzur, misalnya sakit. Kalau dia tidak sakit, masih kuat, sehat, pengin sholat malam duduk, boleh enggak? Boleh. Tidak jadi masalah. Boleh. Tetapi pahalanya apa? Setengah. Adapun sholat fardu tidak boleh seorang mengerjakan sholat fardu dengan dalam kondisi duduk. Dia harus berdiri. Kecuali sakit, kecuali ada uzur. Rasulullah SAW bersabda, "Shalli qa'iman." Sholat dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati' faqaidan, kalau kau tidak mau berdiri maka duduklah. Fa illam tastati' fa ala jam, kalau kau tidak mampu maka berbaringlah di atas lambungmu kemudian salat, enggak ada masalah. Tapi kalau mampu untuk berdiri maka tidak sah salat fardu kecuali dalam kondisi apa? Berdiri, tidak boleh. Wa qumu, berdirilah ketika salat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya kalau salat harus ikhlas lillah. Kamu salat karena Allah. Bukan untuk pamer, untuk diakui, enggak, tapi karena Allah. Qanitin dalam kondisi khusyuk. Ayat ini turun dahulu ketika para sahabat salat masih dibolehkan ngobrol di antara mereka. Jadi salat dari mana aja. Apalagi imamnya kan enggak pakai mic kan. Udah ngomong di belakang ngomong. Sudah mau rukuk. Zaman dulu para sahabat masih boleh bicara. Sehingga akhirnya turunlah ayat ini. Sejak turun ayat ini tidak boleh lagi bicara. Siapa yang berbicara maka salatnya batal. Maka siapa yang berbicara salatnya batal. Oleh karenanya kalau dalam salat ada yang bersin, insyaallah dia bilang alhamdulillah. Dia boleh bilang alhamdulillah karena dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dengar tidak boleh bilang yarhamukallah. Kenapa? Karena dia bilang yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu, berarti dia bicara dengan yang bersin, maka salatnya batal. Seperti kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ketika dia salat, kemudian ada sahabat yang bersin, kemudian bilang alhamdulillah. Kemudian dia jawab, yarhamukallah. Maka semua sahabat ngelihat dia. Dia bilang, apa ngapain lihat-lihat? Dia ngomong lagi. Akhirnya mereka enggak bisa jawab karena batal, kalau dia enggak tahu hukumnya kalau bicara itu batal. Akhirnya sahabat akhirnya mukul-mukul paha mereka supaya dia apa? Diam ya. Ini enggak tahu ya. Ya. Kalau salat sengaja bicara dengan orang lain maka salatnya batal. Kalau enggak sengaja, enggak batal, enggak tahu ya, enggak sengaja kelepasan itu enggak sengaja. Latah, lihat ada bahaya latah ngomong, enggak sengaja ya. Itu tidak jadi masalah. Ada khilaf di kalangan para ulama jika berbicara untuk kemaslahatan salat. Ini riwayat dari Ibnu Qasim, muridnya Imam Malik. Dia mengatakan boleh bicara kalau untuk kemaslahatan apa? Salat. Misalnya imam salat 4 rakaat, dia lupa rakaat kedua dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau belakang subhanallah. Subhanallah. Dia kenapa subhanallah dia bingung. Dia enggak tahu apa yang dia lakukan. Ada yang ngomong
masih 2 rakaat. Misalnya masih 2 rakaat lagi. Sudah rakaat lagi. Dia tanya sama yang masih tasyahud gini. Benar enggak? Masih 2 rakaat? Iya, benar. Ayo lanjut. Ini menurut Ibn Qasim tidak membatalkan salat karena ini semua demi kemaslahatan apa? Salat. Iya, tapi kalau bagi beberapa ilmu tidak boleh, tetap batal. Jadi enggak boleh ngomong sama orang lain. Siapa ngomong sama orang lain salatnya apa? Batal. Tapi dulu para sahabat salat sambil ngobrol di antara mereka sampai turunlah firman Allah, "Wa qumu lillahi qanitin." Tegaklah kalian karena Allah dalam kondisi khusyuk. Khilaf tersebut disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Baik, kemudian Allah bercerita atau menyebutkan tentang kondisi yang spesifik yang di mana orang-orang boleh salat tanpa harus khusyuk secara tubuh, tanpa harus berdiri menghadap kiblat, yaitu dalam kondisi darurat. Allah berkata, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Jika kalian dalam kondisi ketakutan, maka kalian boleh salat dalam kondisi berdiri, berjalan, dalam kondisi berjalan dan dalam kondisi naik kendaraan. Nah, salat khauf ada 2 model, ya. Salat khauf ada 2 model. Model pertama yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 102, yaitu dalam kondisi lagi tidak diserang. Pasukan lagi perang tapi dalam kondisi tidak diserang, mereka salat khauf yang dibuat dua baris, yang satu ruku, sujud, yang satu tetap berdiri baris belakang. Nanti pindah yang depan maju, yang intinya ini ada 8 model. Cara ini ada 8 model. Ini dalam kondisi lagi tidak diserang. Ini nama salat khauf. Yang diriwayatkan ada 8 model cara salat khauf. Terserah kita pilih yang mana boleh. Saya sebutin dalam bekal salat. Intinya ketika tidak diserang maka imam membuat 2 baris. Ya, sambil salat sambil pegang apa? Senjata. Ketika di depan nanti sujud, di belakang tidak sujud, berdiri sambil mengawasi. Nanti gantian, kalau yang depan berdiri baru yang di belakang apa? Sujud. Ini salat khauf ketika tidak diserang. Salatnya seperti tadi ada 8 metode. Salat khauf model kedua ketika dalam kondisi darurat. Ketika lagi salat tiba-tiba diserang, bagaimana cara salatnya? Sambil berperang. Sambil berjalan, sambil berlari, sambil naik kuda, ini boleh. Karena tidak mungkin dia salat biasa, dia bakalan dibunuh, maka dia tidak batalkan salatnya, dia lanjutkan apa? Salatnya, kemudian dia tetap salat dalam kondisi demikian. Ini yang kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut bahaya, kalian boleh salat dalam kondisi berjalan ataupun naik kendaraan, boleh. Dan para ulama menyebutkan juga bukan dalam kondisi perang saja. Misalnya kalian salat dikejar macan, jangan pasrah ya. Macan datang, kemudian bismillah kata. Siap dimakan sama macan, enggak kabur. Tapi salat jangan batal, kabur aja enggak ada masalah. Kabur kemana? Enggak mesti ke arah kiblat, ke arah pohon, kemana. Salat terus lanjut. Ya, atau dikejar musuh kejar atau musuh dan kita sambil lari meskipun tidak menghadap kiblat. Lari berlawanan arah kiblat, tetap salat, tidak ditinggalkan. Ini menunjukkan bagaimana salat adalah ibadah yang sangat penting dalam kondisi apapun, tidak boleh ditinggalkan. Selama orang masih bisa berfikir, dia tidak boleh tinggalkan salat. Bahkan orang yang sakit di rumah sakit, dia harus salat, tidak boleh karena sakit dia tidak salat. Selama dia masih bisa berfikir, dia harus wajib salat. Ustaz, saya tidak bisa berwudu, salat tidak usah wudu, tayamum. Ustaz, saya tidak bisa tayamum, tidak bisa gerak, enggak usah salat enggak usah wudu, enggak usah tayamum, salat sebisanya. Enggak ada masalah. Ustaz, saya enggak bisa bangun, saya enggak bisa gerak, salat pakai lirikan mata. Ustaz, saya enggak bisa gerakan mata saya, salat pakai pikiran. Jadi tidak boleh tinggalkan salat sama sekali. Termasuk dalam kondisi tidak boleh meninggalkan salat dalam kondisi antara hidup dan mati, seperti ini tadi. Dikejar musuh, dikejar hewan, dikejar apa? Salat namanya salat farijalan aw rukbana. Tidak jadi masalah ya. Terus seperti orang sedang bertempur, dia sedang naik apa namanya? Naik pesawat tempur lagi kejar-kejaran ya. Dia salat sambil nembak-nembak, enggak ada masalah. Ya. Jadi ini boleh ya. Salat dalam kondisi demikian. Termasuk misalnya seorang lagi salat di masjid tahu-tahu gempa. Ini boleh keluar. Dan salatnya dia lanjutkan, paham? Dia lanjutkan ke arah luar masjid, dia lanjutkan. Kalau misalnya lagi berjamaah, bu ya masing-masing. Kabur enggak mesti salatnya dibatalkan, paham?
Kalau memang bahaya dia takut ya, dia tidak harus bertahan dalam masjid ya. Karena khawatir terjadi apa yang terjadi di dalam rumah, lagi sholat sunnah. Maka kemudian dia boleh kabur dan dia lanjutkan apa? Sholatnya. Dia lanjutkan sholatnya di luar rumah kalau ada kesempatan hadap kiblat. Kalau enggak apa-apa. Yang penting dilanjutkan sholat karena dia sedang menyelamatkan apa? Jiwanya. Paham? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum, kalau kalian sudah merasa aman, fadhkurullaha kama 'allamakum, maka berzikirlah kepada Allah. Maksudnya berzikir kepada Allah, salatlah kalian. Karena salat adalah zikrullah. Fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah. Maksudnya salatlah kalian kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah telah mengajarkan kalian apa yang kalian dahulu tidak mengetahuinya. Asalnya kita ini manusia bodoh, diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengajarkan kita bagaimana cara salat, dan kalau kita sudah aman, salatlah sebagaimana biasanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita.